warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Kabarnya baik ya? Baik Pak. Baik semuanya? Alhamdulillah. Luar Baik. biasa. Iya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu. Pada Ananda Ayi Ahmad Rifai, silakan untuk memimpin berdoa. Silakan. Kisah Ayi Pak. atau dipimpin oleh Agung. Ya, Silakan. Aman, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa berjalan dengan lancar. Amin. Baik anak-anak, sebelumnya untuk hari ini hadir semua ya. Hadir Pak. Hadir Pak. Ada yang Nihil. hadir Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita laksanakan pembelajaran, perlu saya mengulas materi yang kemarin karena pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama di kelas 9B ini. Maka materi yang kemarin itu adalah mengenai Daulah Ayyubiyah. Jadi kita sudah belajar mengenai keteladanan dari beliau Salahuddin Al-Ayyubi. Masih ingat ya untuk materi yang kemarin? Ya Pak, masih. Ya, bagaimana keperwiraan beliau sebagai panglima, sebagai pendiri Daulah Ayyubiyah. Nah, pada kesempatan kali ini, karena ini pertemuan pertama di kelas 9 dan bab yang harus kita selesaikan adalah mengenai sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, ini karena ada 3 sub bahasan, maka pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Jadi karena ada 3 subbab, maka dan nanti akan kita laksanakan dalam 3 pertemuan. Dan pada saat ini adalah pertemuan pertama, materinya adalah mengenai keadaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Nah, dari materi yang akan saya sampaikan nanti, diharapkan kalian yang pertama setelah mengikuti pembelajaran bisa menjelaskan keadaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa menyusun informasi-informasi yang berkaitan dengan keadaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Nah, yang ketiga tujuannya adalah setelah melaksanakan pembelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa menyimpulkan mengenai keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Itu ya. Itu adalah tujuan dari pembelajaran. Mohon bisa dipahami dan bisa dimengerti bersama. Ya, Pak. Baik, anak-anak yang saya banggakan, kita akan mulai untuk materi pada pagi hari ini. Dan mohon sebelum kita mulai, anak-anak dipersiapkan dulu ya buku paketnya. Sudah disiapkan Ya, dulu? Pak. Ya sudah Pak. Ya, Pak. Disiapkan dulu. Sudah. Buku paketnya, kemudian buku catatannya, serta peralatan belajar ya. Peralatan belajarnya disiapkan dulu. Dan nanti ketika Bapak Guru menjelaskan materi, kalian
diharapkan bisa yang pertama mendengarkan dulu, ya mendengarkan dulu. Kemudian setelah mendengarkan, mengamati materi yang saya sampaikan. Mendengarkan, mengamati. Kemudian yang ketiga, jika perlu menuliskan atau membuat catatan-catatan kecil mengenai garis besar materi yang nanti akan saya sampaikan. Paham toh? Paham. Paham ya? Baik. Karena kalau ada istilah bahasa Inggris itu ya, pernah dengar istilah bahasa Inggris ya, mempelajari mata pelajaran bahasa Inggris, what I hear I forget, gitu ya. Apa itu artinya ya? What I hear I forget, apa ya? Apa yang saya dengar saya lupa. Apa yang saya dengar saya lupa. Ketika kalian atau kita itu mendengar saja masih lupa, maka harus dilakukan yang kedua, what I see I remember. Remember. Belajar bahasa Inggris nggak sih? Lihat, Pak. What I see I remember. Saya lihat saya ingat. Jadi kalian harus mengamati. Jadi tidak hanya mendengar saja, mendengar sekaligus mengamati. Baru kemudian yang ketiga, what I do I can. Apa yang saya lakukan, saya bisa. namanya action ya. Yes, I do. Yakin bisa? Bisa. Yes, I can. Pasti bisa. Coba ulangi. Yakin bisa? Siap, bisa. Pasti Pasti bisa. Pasti bisa. Baik, kita mulai. Jika kalian sudah siap, kita mulai pelajarannya. Dengarkan, amati, kemudian buat catatan kecil dari garis besar materi yang saya sampaikan. Coba sekarang kalian perhatikan di depan, yaitu tampilan dari presentasi materi PowerPoint saya. Mana Pak? Bentar ya. Ya sabaran sih tanggung. Sabar. Sudah terlihat ya? Lama. Sudah terlihat? Belum Pak. Belum, Pak. Belum. Ini sudah terlihat. Anda tidak dapat mengaktifkan. Bentar. Sekarang Ya, sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Materi kita Pak Guru. saya jelaskan. Udah tapi Yang fotonya pertama Pak. adalah mengenai keadaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Baik. Dalam pikiran kita mestinya ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih keadaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam? Kalau kita kaitkan dengan situasi sekarang, masyarakat Indonesia khususnya di negara kita ini, kenapa Islam bisa menjadi agama mayoritas di negara kita? Nah, ini perlu kita ketahui. Sebenarnya sebelum kedatangan Islam itu keadaan masyarakat negara kita itu seperti apa? Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Jadi materinya adalah keadaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Baik, lanjut ya. Ya Pak. Yang pertama itu aspek kondisi sosial budaya. Jadi keadaan masyarakat Indonesia sebelum Islam itu ada 4 aspek. Satu adalah aspek kondisi sosial budaya. Jadi masyarakat Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, Masih zoom, Bu. yang masing-masing daerahnya mempunyai corak tersendiri mengenai seni, budaya, dan bahasa yang bermacam-macam. Bisa kita lihat misalnya ada suku Jawa dengan bahasa Jawa, kemudian suku Sulawesi, suku Sunda, dan lain sebagainya, beraneka ragam. Nah, itu adalah secara ringkas kondisi sosial budaya dari masyarakat Indonesia. Ringkas saja ya. Ya Pak. Yang kedua itu adalah aspek kondisi materi dianggap budaya. beres Pak, materi dianggap beres, lanjutkan. Oh ya, oke. Memori, baik ya. Baik, materi cukup. Saya kira kalian sudah jelas ada 4 aspek. Di antaranya adalah aspek sosial budaya, kemudian yang kedua aspek agama dan kepercayaan, aspek yang ketiga adalah aspek perekonomian, dan yang keempat adalah aspek sosial politik.
Setelah kita mempelajari materi, kemudian karena ini adalah ada aspek, maka akan saya bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama diketuai oleh Ananda Saiful, nanti akan berdiskusi membahas mengenai aspek sosial budaya. Kemudian kelompok yang kedua diketuai oleh Ananda Santri Santi, nanti akan jadi mengenai materi aspek agama dan kepercayaan. Kelompok yang ketiga nanti akan diketuai oleh Agung Prasetyo, Siapa? diskusi mengenai materi aspek perekonomian. Siapa? Kemudian kelompok yang keempat diketuai oleh Ananda Budi, nanti membahas mengenai aspek yaitu sosial politik. Jadi promis bahasa Jawa masih ada. Silakan untuk kalian mengambil posisi tempat duduk masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Kemudian saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Siapa? Siap. Baik, saya kira cukup untuk Saya sudah diskusinya. selesai, Pak. Silakan perwakilan Siapa? satu Udah selesai. di antara kelompoknya ya, semuanya. Ya, sudah, Nanti Pak. satu. Sudah Silakan untuk selesai. mempresentasikan dari hasil diskusi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk penampilan presentasi dari kelompoknya Santri Santi ya. Baik, saya kira cukup untuk diskusi pada pagi hari ini, dan masing-masing kelompok sudah bisa mempresentasikan dari hasil diskusinya. Saya kira cukup. Ada saya atau sudah jelas semua anak-anak? Jelas, Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah ya? Baik. Dari rangkaian kegiatan yang sudah kita laksanakan, marilah kita bersama-sama simpulkan dari materi yang sudah kita bahas tadi. Di antaranya yaitu adalah keadaan masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam. Yang pertama tadi apa? Aspeknya apa tadi? Aspek sosial, sosial budaya. Kemudian yang kedua aspek apa tadi? Saiful, aspek agama dan kepercayaan. Kemudian yang ketiga aspek Ekonomi. ya, bagus ini santri ini ya. Dan yang terakhir adalah aspek apa? Gena Lamoroni. Aspek sosial. Ya, politik. Ya, Pak. Remedial dia. Politik, Pak. Ya, remedi semua yang kelas 9B ini ya. Baik, selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian kalian dalam pembelajaran, ini sudah saya siapkan lembar LKPD buat kalian. Silakan ketua kelasnya untuk dibagikan. Silakan. Nanti Siapa sini yang makan mic? di halaman ke-10 ya, karena setelah materi terus kemudian di situ ada lembar soal-soal pemilihan sikap, kemudian soal-soal dari materi yang sudah saya sampaikan. Saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk menyelesaikan evaluasi tersebut. Siapa? Siapa? Saya sudah beres, Pak. Ya baik, cukup. Bagus sekali untuk dalam penyelesaian evaluasinya. Saya kira cukup. Ini ada nilainya juga bagus-bagus semua. Maria Solika ini juga sudah nilainya bagus. Wih. Ada beberapa yang belum tuntas, 1-2 ini Saiful sama Saiful langganan itu, Pak. Tak pernah belajar. Butuh Baik, bimbingan. tapi jangan khawatir ya. Nanti saya siapkan Bapak Guru siapkan pengayaan bagi yang sudah tuntas nilainya, kemudian bagi yang belum tuntas jangan khawatir, nanti kita laksanakan remedial gitu ya. Iya, Saya kira Bapak. pembelajaran pada pagi hari ini, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai bahasan yang kedua, yaitu mengenai cara penyebaran Islam di Indonesia. Kalau pertemuan pertama ini adalah mengenai
kondisi atau keadaan masyarakat Indonesia belum Islam. Nah, pertemuan selanjutnya itu adalah kita akan membahas mengenai cara penyebaran Islam di Indonesia. Itu bisa melalui perdagangan, bisa melalui perkawinan, bisa melalui pendidikan dan lain-lain. Nanti kalian bisa lihat di materi buku paket, kalian bisa membuat peta konsepnya terlebih dahulu. Nanti dikerjakan di rumah ya. Ya, Buat Pak. Ya, Pak. konsep mengenai cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Baik, saya kira cukup untuk kegiatan KBM pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa supaya kita bisa meningkatkan prestasi kita. Demikian, tetap semangat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi